Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ribuan orang di Bukit Tinggi gelar aksi solidaritas untuk Palestina. Dana minim, Pekan Olahraga Sumatera Barat terancam batal digelar. Setiap hari Minggu pagi, kawasan Gor Haji Agus Salim Padang selalu ramai dipadati warga. Ada yang senam, olahraga jalan kaki, atau juga sekadar berbelanja. Kali ini ada yang menarik. Puluhan stan jajanan berjejer di lapangan panjat tebing di depan kolam renang teratai. Usai senam pagi, warga langsung menyerbu stan jajanan dari berbagai etnis Nusantara yang ada di Sumatera Barat. Seperti bakso Jawa Tengah, lontong Medan, bubur ayam Jakarta, jajanan khas Tapanuli, dan tak ketinggalan pula dari tuan rumah, soto Padang, dan juga bubur kampiun. Semua yang disajikan di sini bisa dinikmati secara gratis, tanpa harus merogoh kocek. Panitia telah menyiapkan kupon untuk bisa menikmati sajian jajanan ini. Ada 1.600 porsi dari 16 jenis makanan khas selera Nusantara yang bisa dicicipi. Yang paling laris ini kayaknya ini, bakso Jateng. Yang paling laris yang habis duluan kayaknya ini. Udah dicoba, enak banget, gurih, enak. Jadi terus satu lagi itu nasi liwet, itu bagus juga, enak juga, enak. Kalau bisa tiap bulan kayak gini. Masakan khasnya dari berbagai daerah ya juga yang tidak pernah kita rasakan mungkin baru kita rasakan di sini gitu dengan 1.600 makanan gratis yang bisa kita nikmati gitu. Mungkin yang baru kita coba sama-sama Bang lihat ada pempek juga dengan bubur ayam dari Jakarta. Festival jajanan multi etnis ini kerjasama Dinas Pariwisata Sumatera Barat dengan anggota DPRD Provinsi. Selain untuk memperkenalkan budaya dan jajanan berbagai etnis yang tumbuh di Sumatera Barat, juga untuk memajukan UMKM. Pengunjung sangat antusias dengan acara yang digelar satu hari ini. Dalam hitungan 1 jam saja, seluruh porsi makanan yang disediakan panitia ludes tak tersisa. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Seorang pencuri kabel tower nyaris diamuk warga di Simpang Pagai Bypass, Kecamatan Kota Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Sabtu dini hari pekan lalu. Fauzan, yang berusia 31 tahun ini, tak berkutik saat ditangkap warga. Tak lama berselang, polisi dari unit Satreskrim Polresta Padang datang dan langsung membawa pelaku dengan keadaan tangan terikat di belakang. Saat diperiksa polisi, pelaku tak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Di lokasi, polisi menyita barang bukti berupa kabel tower sepanjang 10 meter yang dicuri dengan cara memotong kabel menggunakan senjata tajam. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan polisi, Fauzan telah 3 kali mencuri kabel tower. Nah, telah amankan 1 orang tersangka yang mana tersangka mencuri kabel di daerah Lubuk Turun. Kabel tower. Tersangka mengambil kabel dengan cara dipotong dengan pakai parang. Pakai parang berarti kabel dalam tanah ya, Dem? Kabel dalam tanah digalinya. Atas perbuatannya, pelaku berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumbar ke-16 belum ada kejelasan hingga saat ini. Naga-naganya, kegiatan rutin untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial Sumatera Barat itu
batal digelar. Sedianya, Pesta Olahraga Sumatera Barat akan digelar pada bulan November ini. Para atlet dari berbagai cabang olahraga pun sudah rutin latihan, mempersiapkan diri untuk tampil pada Porprov Sumatera Barat. Ketua KONI Sumbar, Roni Pahlawan mengatakan, pihaknya telah menyurati pemerintah Provinsi Sumbar terkait pelaksanaan Porprov. Karena pelaksanaan Porprov bukan wewenang dari KONI, namun wewenang dari pemerintah provinsi. Ya, keputusan ya, karena itu bukan wewenang KONI. KONI ini kan kemarin hanya dititipkan dana hibah saja. Tapi sebagai pelaksana sampai hari ini KONI belum dapat wewenang itu. Dan memang selama ini Porprov itu memang wewenang pemerintah. SK-nya belum dicabut. SK-nya belum dicabut. Ya, SK juga belum dicabut. Jadi tentu pemerintah semua keputusannya. Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah mengatakan, terkait pelaksanaan Porprov, pemerintah provinsi sudah mengalokasikan anggaran. Tinggal pelaksanaan saja oleh KONI Sumbar. Itu alokasi anggaran. Nanti KONI lah yang nanti akan mempersiapkan. Tetap dilaksanakan berarti ya? Nah, nanti tergantung KONI. Menunggu ya? Karena memang kita anggaran kan sudah kita alokasikan. Dan kemudian nanti KONI bisa merapatkan dengan kabupaten kota. Targetnya tahun ini ya? Target KONI ya, target nantinya. Ya kalau anggaran kan memang untuk tahun ini. Sementara itu, praktisi olahraga yang juga Ketua Inkado Sumbar meminta pengurus KONI dan Pemprov untuk bisa duduk bersama membahas pelaksanaan Porprov agar atlet tidak dirugikan. Tentu iya, Dispora tentu ada juga kemana dia harus melakukan. Ya, kita mengetahui Dispora itu adalah perpanjangan tangan dari eksekutif, membawa di sana ada KONI. Tapi bagaimanapun Dispora, tentu di eksekutif juga ada legislatif. Yang berdua ini saya lihat tidak nyambung, tidak duduk persoalannya. Apakah kedua-duanya bermain atau bertiga bermain, saya nggak tahu juga. Pelaksanaan Porprov Sumbar ke-16 ini sulit untuk diwujudkan karena disebut-sebut anggaran hibah untuk pelaksanaan Porprov tidak mencukupi. Pelaksanaan Porprov setidaknya butuh anggaran 25 miliar rupiah. Sementara anggaran yang tersedia hanya 5 miliar rupiah. Masalah klasik seperti ini selalu saja terulang sejak pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi dari tahun ke tahun. Anehnya, pada pelaksanaan yang ke-16 kalinya, pelaksanaan selalu saja mengeluhkan hal yang sama. Kasus ini menjadi pertanda jika pemerintah provinsi tidak serius merencanakan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.